Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih udah ngeklik video ini. Perkenalkan, nama aku Ferry Trianawati dari kelas 4A2 Manajemen Universitas Sajana Wiata Taman Siswa. Oke teman-teman, di sini aku akan menjelaskan tentang e-commerce. Pengertian singkatnya, e-commerce adalah penyebaran, penjualan, pembelian, serta pemasaran barang atau jasa yang mengandalkan sistem elektronik seperti internet, TV, atau jaringan teknologi lainnya. Nah, teman-teman tahu nggak sih ada 4 jenis e-commerce? Jenis yang pertama, business to business, transaksi elektronik, barang ataupun jasa yang dilakukan antar perusahaan. Yang kedua, business to consumer, yakni jenis perdagangan elektronik yang melibatkan pelaku bisnis dan konsumen. Terus yang ketiga, apa nih yang ketiga? Consumer itu consumer merupakan transaksi jadi yang dilakukan antara konsumen dengan konsumen dan meliputi semua transaksi elektronik barang maupun jasa. Yang keempat adalah consumer to business, jenis perdagangan elektronik di mana konsumen end use menyediakan produk atau layanannya ke suatu perusahaan yang telah bekerja sama. Kemudian ada perbedaan antara e-commerce dengan marketplace. Seringkali orang-orang menyamakan bahwa e-commerce itu adalah marketplace, padahal keduanya adalah hal yang berbeda. Marketplace sendiri merupakan salah satu model dari e-commerce. Secara spesifiknya, marketplace ini adalah platform tempat bertemunya atau perantara nih dari penjual dan pembeli. Perusahaan-perusahaan marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Bilibili, OLX, JD.id, dan lain sebagainya. Nah, e-commerce ini tuh menawarkan banyak banget perubahan terkait proses perdagangan. Misalnya nih, di pasar tradisional, kita membutuhkan pertemuan tatap muka antara pembeli dan penjual ya kan. Nah, di e-commerce ini tidak lagi membutuhkannya karena pembeli dapat langsung berdagang ke berbagai kota tanpa adanya pertemuan dan berkomunikasi melalui internet. Jadi, pembeli lebih hemat biaya dan waktu karena tidak perlu jauh-jauh mencari barang yang dibutuhkannya. Kemudian, ada manfaat dari e-commerce. Yang pertama, jangkauan yang luas sebagai pemilik toko tradisional, penjual hanya bisa menghubungi pembeli dari wilayah yang sama. Yang kedua, unlimited hours atau tidak dibatasi oleh waktu, jadi bisa dilakukan secara 24 jam. Yang ketiga, biaya pengoperasian instalasi online pasti jauh lebih rendah daripada toko fisik. Dan yang keempat, tidak perlu stok barang sendiri, penjual bisa menjadi seorang dropshipper. Jadi dia lebih mudah untuk mendapatkan barang dan melakukan pengiriman. Manfaat yang kelima, memproses transaksi dan pengiriman lebih mudah. Dengan tool online, penjual tidak perlu khawatir untuk memproses dan mengirimkan barangnya lagi. Yang keenam, dapat mempelajari kebiasaan pelanggan. Menjalankan bisnis online tanpa memahami perilaku pelanggan, artinya penjual menyanyiakan investasi dan bisnis. Yang ketujuh, bekerja dari mana saja, artinya salah satu manfaat e-commerce adalah selalu dapat diakses dimanapun Anda berada. Sangat mudah bukan? Selanjutnya ialah manfaat website sebagai platform e-commerce. Yang pertama, membangun kredibilitas dari media sosial atau marketplace menjadi etalase online yang mudah digunakan. Yang kedua, berfungsi sebagai katalog saat menjual barang di media sosial atau marketplace. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan kepada pembeli. Marketplace dan media sosial memiliki kemampuan chat atau messaging yang dapat Anda akses kapanpun Anda berada. Yang keempat, lebih mudah menemukan brand di mesin pencarian. Menurut survei oleh GA Capital Retail Bank, pada 81% orang menggunakan mesin pencari untuk survei produk mereka sebelum melakukan pembelian. Dan yang kelima, banyak kompetitor yang menggunakan website. Persaingan bisnis di internet sangat ketat, apalagi jika produk dan jasa yang Anda jual ditawarkan oleh banyak vendor lainnya. Jadi harus pintar-pintar ya. Dan perkembangan e-commerce di Indonesia saat ini seperti apa sih? Jadi industri e-commerce berkembang pesat di Indonesia akhir-akhir ini. Faktanya negara kita adalah salah satu dari 10 negara teratas dengan pertumbuhan e-commerce tercepat di dunia. Bayangin pada tahun 2018 saja e-commerce Indonesia sudah tumbuh 78%. Dari jumlah tersebut 17,7%-nya disebabkan oleh pembelian tiket dan reservasi hotel. Baru tahu kan? Nah, untuk yang selanjutnya nggak jauh beda dari pembahasan sebelumnya, pembelian pakaian dan sepatu sebesar 11,9%, serta kosmetik dan produk kesehatan sebesar 10%.
Dilihat dari statistik ini, tentu situs e-commerce seharusnya sangat berguna bagi mereka yang sudah menjalankan bisnis maupun yang baru memulai. Selain itu, e-commerce juga memiliki banyak keuntungan loh. Jadi, buat teman-teman yang masih ragu untuk menggunakan e-commerce, boleh mencobanya ya. Oke, terima kasih telah menonton video aku dari awal hingga akhir. Jangan lupa di subscribe, di like, di